Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irham Maulana Yusuf, mahasiswa program studi manajemen pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai bagaimana proses integrasi karakter peserta didik di lembaga non-formal berdasarkan laporan atas kegiatan pengabdian saya selama 5 hari di Lembaga Pendidikan TPA Masjid Baitur Rahman untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah manajemen peserta didik. Karakter adalah perilaku seseorang yang membedakan satu dengan yang lainnya sebagai hasil dari proses interaksi seseorang dengan lingkungannya. Belakangan ini marak terjadi kasus-kasus kenakalan remaja yang mengkhawatirkan, mulai dari aksi tawuran, geng motor, aksi bullying, hingga pergaulan bebas yang pada dasarnya kebiasaan ini sudah berkembang lama sejak dulu di lingkungan remaja Indonesia. Para remaja, terutama mereka yang sebagai pelajar seharusnya menjadi harapan bangsa, malah berbanding berbalik menjadi salah satu sumber kerusakan lingkungan sosial hingga degradasi moral. Lingkungan pendidikan merupakan lingkungan mendasar yang sangat berperan dalam pembentukan karakter anak. Pewarisan budaya melalui lingkungan pendidikan menjadi kunci keberhasilan pembentukan karakter peserta didik. Oleh karena itu, pola pembentukan karakter di lingkungan pendidikan harus benar-benar maksimal dan berjalan sesuai dengan harapan pemerintah, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Lembaga pendidikan seperti Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA turut berperan juga terhadap pembentukan karakter para generasi muda sekarang ini. Selain mengajarkan pengetahuan agama Islam seperti ilmu Al-Quran, baca tulis, dan lain sebagainya, juga pembelajaran yang menunjang pembentukan karakter peserta didik yang disiplin, berbudi baik, berakhlakul karimah, dan peduli terhadap sesama dan lingkungan sekitarnya. Seperti halnya TPA Masjid Baitur Rahman Perumpo Rejowo. TPA ini merupakan salah satu lembaga pendidikan non-formal yang memiliki jumlah santri atau peserta didik kurang lebih sekitar 100 anak yang terdiri dari putra maupun putri. Kegiatan di dalamnya meliputi pembelajaran agama seperti pada umumnya, di mana para peserta didik diajari bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar dari tahap ke tahap bersama para ustadz dan ustazah di sana. Selain pembelajaran Al-Quran, juga sering diadakan kegiatan edukatif dalam tahap pembentukan karakter yang baik kepada para peserta didik yang dibimbing oleh para ustadz maupun ustazah. Pembentukan karakter di TPA tersebut sudah cukup baik dilaksanakan oleh pihak lembaga bersama para tenaga pendidik di sana, terutama dari segi kedisiplinan, kepedulian, serta kebersihan lingkungan. Namun, kurangnya kesadaran dari para peserta didik, juga kurangnya dukungan dari pihak orang tua menjadi kendala dalam prosesnya. Oleh karena itu, berhubungan dengan tugas UAS mata kuliah manajemen peserta didik ini, yang mana menugaskan mahasiswa untuk turut berkontribusi dalam pengintegrasian karakter dalam manajemen peserta didik di lembaga pendidikan non formal, saya memilih lembaga TPA Masjid Baitur Rahman sebagai target. Implementasi nilai kedisiplinan di TPA Masjid Baitur Rahman memang sudah cukup baik. Namun, tetap saja ada beberapa santri yang melanggar peraturan kelas terlebih perihal waktu. Bisa dilihat bahwa selalu ada saja santri yang datang terlambat setiap dilaksanakannya pembelajaran, telat menyelesaikan tugas yang diberikan, ataupun telat menyetorkan hafalan mingguan dengan berbagai alasan. Melihat dari permasalahan yang ada, langkah saya dalam membantu proses pengembangan karakter kedisiplinan di TPA tersebut, yaitu dengan cara menjelaskan kembali bagaimana pentingnya bersikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam proses belajar. Selain itu, saya membantu para pengajar untuk lebih tegas lagi dalam memberi sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran kedisiplinan di lembaga tersebut. Dengan memberi sanksi yang tegas, alhasil dapat memicu sikap disiplin para santri dan mengurangi jumlah santri-santri yang melanggar. Pemberian edukasi tersebut tentunya dibarengi dengan sikap teladan dari para pendidik, para ustadz ataupun ustazah yang selalu tepat waktu dan menaati aturan yang berlaku, akan menjadi contoh dan dicontoh oleh para peserta didik.
Semakin mereka disiplin, maka semakin cepat dan lancar pula mereka dalam menyelesaikan proses pembelajaran. Itulah pentingnya kedisiplinan yang kami terapkan. TPA Masjid Baitur Rahman juga mengajarkan bagaimana sebagai manusia harus peduli terhadap sesama. Hamba yang baik adalah hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan. Apalagi sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup dan menjalani kehidupannya dengan baik tanpa bantuan dari makhluk yang lain. Dalam segi meningkatkan kepedulian antar sesama di TPA Masjid Baitur Rahman ini, saya dibantu oleh para tenaga pendidik di sana untuk memberikan contoh atau keteladanan yang baik kepada para peserta didik terkait bagaimana sebaiknya kita menjadi manusia yang peduli terhadap sesama maupun makhluk lainnya. Seperti halnya contoh, ketika teman sekelas sedang mengalami kesulitan dalam belajar, maka santri yang lain yang lebih bisa untuk membantu santri yang kurang bisa tersebut dalam memahami materi yang disampaikan. Membiasakan para santri untuk simaan dengan santri-santri lainnya sebelum menyetorkan hafalan mingguannya kepada para ustadz ataupun ustazah. Kemudian mengadakan kegiatan kas kelas yang nantinya ditujukan untuk disalurkan untuk disedekahkan kepada orang-orang kurang mampu. Alhasil, seluruh kegiatan ini memberikan dampak yang bagus terhadap pembentukan karakter peduli sesama di TPA tersebut. Bisa dinilai dari semakin semangatnya para santri dalam saling bantu dan saling tolong dalam mensukseskan kegiatan pembelajaran di TPA tersebut. Sementara itu, penanaman karakter tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan yang saya terapkan di TPA tersebut, yaitu dengan memberikan edukasi terkait pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, terutama dalam meningkatkan kenyamanan dalam proses pembelajaran. Edukasi disampaikan langsung setiap sela-sela berlangsungnya pembelajaran bahwa kebersihan merupakan apa yang perlu kita jaga karena kebersihan merupakan sebagian dari iman. Slogan-slogan tersebut juga beberapa ditempel di dekat-dekat dinding-dinding kelas dan tempat-tempat yang rawan terjadi pembuangan sampah sembarangan. Selain memberikan edukasi secara lisan dan tulisan, saya dan para pendidik di sana juga memberikan teladan langsung bagaimana kita sebaiknya membuang sampah pada tempatnya dan memungut sampah dan membuangnya bila melihat sampah-sampah berserakan di sekitar. Berdasarkan hasil penerapan dan pengamatan selama 5 kali pertemuan, menunjukkan progres yang cukup baik di TPA Masjid Baitur Rahman tersebut. Para santri mulai semakin disiplin dan semakin jarang santri terlambat atau melakukan pelanggaran. Suasana kelas juga semakin terasa harmonis karena semakin tumbuhnya rasa saling peduli terhadap para peserta didik satu sama lain. Lingkungan kelas juga semakin meningkat kebersihannya, dan semuanya dapat ditemukan sampah-sampah kecil berserakan sekarang terlihat bersih dan rapi. Rak-rak sandal dan sepatu selalu tertata dengan baik dan mulai diadakannya jadwal piket oleh para santri, sehingga kebersihan kelas maupun lingkungan kelas selalu terjaga. Beberapa metode yang saya terapkan alhamdulillah sedikit banyaknya mampu membantu menumbuhkan karakter yang disiplin, peduli, dan menjaga kebersihan lingkungan belajar para peserta didik. Semoga apa yang saya terapkan selama 5 kali pertemuan tersebut tidak hanya berhenti sampai di situ. Semoga para ustadz dan ustazah dan para santri pun menyadari pentingnya untuk tetap konsisten dalam mengembangkan karakter disiplin, peduli sesama, dan kebersihan lingkungan di lembaga TPA Masjid Baitur Rahman. Terlebih lagi, semoga dapat diterapkan juga di rumah atau di lingkungan masyarakat. Pada dasarnya, hal tersebut nantinya akan menjadi bekal yang positif bagi keberlangsungan hidup mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kontribusi saya ini terhadap lembaga TPA Masjid Baitur Rahman menjadi bentuk amal ibadah dan kepedulian saya terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia. Walaupun hanya dalam skala kecil, setidaknya semoga yang telah diusahakan mampu berdampak baik dan semoga bisa diteruskan oleh orang lain atau generasi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.